Halo guys, gue mau cerita nih tentang pengalaman gue. Ya lo sih gak usah pada ngikutin ya, kalau gue sih jadi diri gue sendiri. Jadi tuh gue punya pengalaman, gue punya tetangga, masa-masa gue kecil, dia abang-abangan gue. Terus ketika kita pada dewasa, kita nih udah pada pindah, rumahnya gak di situ. Terus gue ketemu dia lagi di Facebook. Gue ketemu dia lagi di Facebook. Ternyata dia udah settle, udah berubah hidupnya. Udah punya mobil, udah punya rumah, kerjanya udah bagus, udah di atas kan. Terpesona lah gue, walaupun tampangnya nggak oke, tapi dia udah settle. Gue mulailah chat dia di Messenger kan. Gue bilang, halo bang, apa kabar? Dia bales dong, siapa nih? Gue lupa, kata dia gitu. Gue bilang, gue tetangga lu, adenya ini. Oh masa sih, udah gede banget, kata dia gitu kan. Terus gue bilang, ayo dong ketemu. Terus dia bilang, iya 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 ayo. Tadi gue pengen ngajakin, cuman takut lo nggak mau, kata dia gitu. Iya bang boleh, tapi pulang gue kerja ya, kan gue SPG-an kerjanya. Habis itu dia nanya, lo kerja di mana? Gue sekalian jemput aja pulangnya. Kebetulan gue lagi di event PRJ. Terus dia jemput gue, kita janjian. Terus dia ngajak gue makan, kata dia, ada yang mau dibeli nggak? Kata dia gitu. Kan gue suka belanja ya, akhirnya gue belanja tuh sama dia. Terus nggak lama dia ngajakin gue minum di mobil. Dia beli minuman sama gue, terus kita minum di mobil. Nggak lama hujan. Udah tuh suasana tuh udah enak banget kan. Terus kata gue, bang gue males pulang nih, besok gue libur, yuk kita nginep di mana? Terus dia bilang, tadi gue pengen ngajak tapi gue juga takut, tapi bang lo kan punya bini. Ya nggak apa-apa lah, gue kan yang nyari duit, nyantai aja, gue bisa alasan apa. Terus akhirnya gue jalan tuh sama dia ke arah-arah Bogor. Ke arah-arah Bogor, kata gue, bang nggak usah hotel, Wisma aja, kata gue. Terus oke, dia ngajak gue ke Wisma, ngobrol tentang yang nggak penting sih, yang dari kecil begini begini gini gini. Kan dari kecil itu gue demennya sama adiknya, tiba-tiba adiknya sama aja sih sampai sekarang, gak ada perubahan, jadi mendingan dia. Terus gue, kata dia, bang lo ngerasa gak sih habis minum beda? Iya, gue boleh nggak meluk lu, kata dia gitu. Iya bang boleh. Habis itu, lo punya cowok gak sih? Enggak sih, kebetulan gue lagi nggak punya cowok. Ya udah, anggap aja kita berdua malam ini hubungan ya, namanya kan udah sama-sama dewasa, nggak usah malu-malu. Iya, gue udah mabok juga, gue udah mabok, apalagi dia emang kuat banget minumnya. Terus nggak lama kata dia, gue mandi dulu ya, kata dia. Terus gue bilang, ya udah mandi aja, ntar gantian sama gue. Dia udah selesai mandi, terus gantian gue mandi. Dia ngintip gue tuh dari pintu. Kata gue, ngapain sih ngintip-ngintip, sini aja lagi sabunin gue. Terus akhirnya gue mandi bareng sama dia bareng. Terus dia bilang, main di sini aja yuk, enak tahu pakai air. Akhirnya dia nyenderin gue tuh ke tembok. Terus kata dia, kamu ya. Terus gue akhirnya udah gue ngelakuin sama dia di situ kan. Gue ngelakuin, terus bang sakit nih di sini, kata gue gitu kan, di kasur aja. Ya udah tuh gue udah andukan sama dia, gue lanjut di kasur. Terus dia bilang, lo mau nggak di atas? Gue bilang iya gue mau. Akhirnya gue di atas dia tuh, gue main sama dia. Terus gue bilang, ah gue malu nih sama lu, sembarang gue mabok. Terus dia bilang, nggak apa-apa kali, udah gede ini. Gue main tuh sama dia. Habis itu dia bilang, lu mau nggak? Iya boleh. Terus udah tuh gue main sama dia. Terus nggak lama bininya nelpon, gue disuruh diem tuh. Itu udah jam 2 malam. Terus udah tuh gue udah kelar tuh, gue tidur. Pas paginya mau nyari bubur tuh di Bogor di luar, gue sarapan sama dia. Habis itu udah kelar, gue jajan Indomaret. Terus gue masuk lagi kamar, kata dia, kita kan mau pulang nih, kita main lagi yuk. Dia ternyata beli dong pas di Indomaret. Gue minum lagi, ngerokok, terus gue main lagi sama dia. Tapi dia nyuruh gue kayak ada rantang gitu, gue nggak tahu, pokoknya nggak ada rantang gitu ya di Wisma itu. Terus gue udah yang nih kan, gue tuh yang sama dia. Terus gue disuruh jongkok sembaring, tapi kata dia kalau nggak apa-apa, yang penting jongkok aja kayak orang.
Udah dia duduk di kasur sembaring dia gituin barangnya. Habis itu kata dia udah gue udah mau keluar kata dia gitu. Iya sih dia ngajak gue kayak gitu aja, kata gue nggak main bang, enggak gue udah keluar. Ya udah, pas gue udah mau pulang dia ngasih gue duit ternyata kan 800. Terus gue bilang, buat apa nih bang? Nggak apa-apa biar lo nggak kapok ketemu gue. Kebanyakan nih bang, karena gue pengen panjang sama dia dong, nggak mau sampai hari itu doang. Terus nggak apa-apa, besok besok gue kasih lagi lebih. Nggak apa-apa bang, ini udah kebanyakan kali. Eh, karena gue mikir kalau gue minta lebih ntar dia udah nggak mau besok besok ketemu gue kan. Akhirnya gue sama dia udah nyampe Jakarta, gue pulang. Terus dia bilang, jangan cerita sama tetangga kita ya kayak gini. Terus keep aja, terus kalau butuh apa-apa buat kerjaan bilang aja nanti gue kasih, kata dia gitu. Iya bang makasih. Terus pas gue udah nyampe kosan, ada yang nelpon gue, perempuan. Tapi gue nggak ngomong, dia cuman halo halo halo. Terus gue diemin aja. Terus nggak lama dia ngechat gue, itu tadi nelpon kamu istri aku lupa ngapus nomor kamu. Oh ya nggak apa-apa bang, kata kalau hubungan aku aja yang ngubungin kamu. Iya bang aman. Nah besoknya pas gue udah mau pulang kerja di PRJ, terus dia ngechat gue, ayo deh pengen ketemu ada yang penting. Nah akhirnya gue ketemu dia lagi tuh malam itu. Terus dia bilang, istri aku mau ketemu kamu. Di situ gue tuh bingung dan ngapain gitu kan. Gue yakin lu pinter, kata dia. Ya udah bang, ya akhirnya gue dibawa ke rumahnya malam itu juga. Terus lo nggak usah tegang, lo nyantai aja kan, lo tetangga sama gue di mata dia. Gue udah cerita kita nggak ada apa-apa. Ya udah. Terus kata gue, apaan sih nih, ah lu sih ceroboh banget ya, karena gue memang nggak pernah main-main perempuan. Gue baru kali ini ternyata kegugupan gue, dia ngerasa gue bohong, makanya HP gue langsung dipegang. Masuk gue bilang jangan sih, anak dia tuh udah dua, udah SMA, udah pada gede-gede. Terus dia nggak mau gaduh malam itu, makanya dikasih HP-nya. Ya udah, gue yakin lu pintar bisa ngejelasin. Akhirnya gue ngomong sama bininya, iya kak kenapa? Bininya itu pakai kacamata, udah umur. Gue sih diem di situ, gue mikir buset, suaminya modelan begini, istrinya begini, mungkin kayak dijodohin gitu kali ya. Terus nggak lama, itu bini lo? Iya, ntar gue ceritain. Ternyata bener dia tuh korban perjodohan orang tua gitu kan, udah berumur, cuman kayaknya bininya kaya sih. Terus abis itu makanya dia kayak nurut gitu sih, gue juga nggak tahu. Terus akhirnya bininya nanya, kamu ada hubungan apa sama suami saya? Terus gue bilang gak ada apa-apa, cuman tetangga masa kecil dan dia temen abang gue. Terus abis itu, kok nomor kamu diteleponin dia dari kemarin? Jadi saya kan SPG jualan produk, mungkin dia pengen nolong saya buat di kerjaannya bagi-bagi. Selebih itu saya nggak ada sih urusan apa-apa. Habis itu gue cuma bilang, gue yakin gue bisa ngomong kayak gitu ya. Gue langsung, ya udah saya minta maaf kalau saya berlebihan. Terus gue bilang, kak, saya niatnya jualan kerja karena saya butuh buat bayar kontrakan ini orang ini. Di situ dia tuh emang udah kaya banget itu hidupnya. Terus bininya tuh kayak punya pegangan segalanya. Dia langsung yang, ya udah kamu bawa produk nggak sisanya nanti saya beli. Ada di tas. Akhirnya dia beli. Udah dari situ gue sih aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Cuman gue lebih hati-hati aja sih, nunggu dia ngubungin aja gitu. Berarti habis itu tetap lanjut sama si abang Iya, itu. tetep. Terus makin lama makin sini gue ngomong sama dia, bang, gue kasihan sama bini lo, dia baik, terus dia juga emang orang kaya. Iya, tapi dia tahu gue suka sama lu, soalnya ada foto lu di galeri gue. Dia nanya mulu, kamu kayaknya nggak pernah main perempuan atau gimana, kok tiba-tiba sekarang jarang pulang, terus gimana. Terus gue nyeletuk, boleh nggak aku nikahin dia, aku kasihan sama dia, pengen kontrakin dan sebagainya. Terus dia jawab yang, ya udah kalau emang mau nikahin dia tinggal sini bareng satu atap. Terus gue langsung yang, apaan sih lu berdua nggak jelas banget. Enggak lah, gue mah nggak mau dijadiin bini, apaan sih. Ya udah kalau memang udah sampai sejauh itu gue ngejauh aja deh bang, mulai saat ini gue nggak mau. Gue juga ngelihat anak lo udah pada gede, gue juga takut juga. Tapi kan gue sayang sama lu. Enggak, gue kasihan sama bini lu. Tapi lu nggak boleh sombong ya kalau udah nggak sama gue. Iya udah tenang. Ya udah, gue sempet sampai situ doang sih bang. Berarti itu si istrinya itu
ngizinin Iya, dia nikahin lu. karena itu kan perjodohan, dia nikahnya dulu, terus mungkin dia sayang sama suaminya. Terus dia ininya banyak, jadi dia lebih perlu suaminya kayaknya. Ngerti gak sih bang? Terus gue yang mundur teratur aja, nggak, gue kayak ngelihat anaknya udah pada gede, gue juga takut kan sebagai perempuan gimana. Ya udah sih, itu aja, gue udah selesai gitu aja. Berarti sekarang lu udah nggak ada kontak-kontakan lagi sama Enggak, abang itu? paling dia ngelihat status gue suka ngeledek, boleh dong semalam, terus udah lupa nih gitu-gitu. Gue cuman yang abang bisa aja sehat bang, gue yang gitu-gitu aja sih. Nah, hubungan sama si abang itu berapa lama lu? 4 tahun. 4 tahun sampai akhir ketahuan itu? Iya, Atau gimana? jadinya iya itu tuh kejadiannya pertama karena handphone dia pulang telat langsung diambil sih. Sama kontak nomor gue ada sama foto gue di galeri dia. Jadi tuh dia emang orang yang rajin kerja ulet tuh sayang keluarga bang. Jadi ketika dia beda istrinya tahu, lo nggak paham kan? Ya itu masalah dia sendiri ceroboh, cuman namanya perasaan ya. Terus gue yang terus dia bilang emang lu nggak sayang sama gue ngejalanin semuanya, bukan nggak sayang, gue takut juga, gue seorang perempuan gitu sih. Ada hubungan-hubungan di tempat lain juga yang sama dia? Atau Iya banyak lah bang, kan gue 4 tahun. sekarang ceritain yang Kenangan gue jadi serunya gimana? dia itu paling suka kancol. Ancol Patai? Iya, sembari minum ngerokok. Di situ tuh dia menceritakan kerjaan, terus apa ya problem yang terjadi rumah tangga atau apa. Gue sih selalu yang gini, lo harus bertahan buat anak dan bini lo yang terbaik. Belum tentu gue jadi bini lo bakalan baik. Gue orangnya bosenan. Di situ dia bilang, ya kali ya mungkin saat ini gue lagi bodoh kepikiran terus. Iya, karena gue nggak baik bang. Gue gitu kan. Terus dia bilang tapi gue ngerasa nyaman sama lu nggak pernah kepo neponin gue, lu nggak pernah kepo ganggu gue lagi sama keluarga gue tuh ngerasa lu tuh orang yang mandiri. Malah kalau kebutuhan apa-apa gue yang nanya, lu SPG-an kesulitan apa-apa. Ya menurut dia gue orangnya mandiri, dia suka yang perempuan kayak gitu. Terus gue bilang ya makasih atas perhatiannya, semoga aja kedepannya kita lebih baik. Kalau emang berjodoh nggak apa-apa, kalau kalau bisa sih jangan, gue gituin. Karena nggak baik buat anak. Anak udah gede bang, udah segede gue ngeri juga dong. Berarti kan dia nyaman sama lu. Mm-mm. Lu sendiri nyaman sama dia Enggak atau sih, sekedar ini aja? gue sekedar uang. Oke. Iya mobilnya oke, pekerjaannya oke. Kalau tampang sih dia biasa aja. Kalau soal dia itu muasir lu gak? Atau ya, Kalau gue sih berdasarkan uang, jadi gue nggak nikmatin. oh lu gak nikmatin? Kalau dia katanya sampai mau nikahin gue, sampai izinan bini, lo kan gila bang kalau kayak gitu kan. Dia sampai perasaan banget. Udah sih itu aja. Nah kalau pengalaman-pengalaman kamu sama dia itu yang paling ekstrim mungkin bisa Oh diceritain? iya, gue diajak ke kantor dia bang. Jadi gue ke kantornya dia karena disuruh makan siang nemenin dia, ya gue oke aja sambil gue bawa produk ya. Gue pakai baju SPG. Lu tetap sebagai SPG. Iya, gue ke kantor dia jam makan siang, terus mau ketemu bapak ini, terus rekan yang di bawah nganterin bang sampai gue ke atas, terus gue bilang halo bos sampai pintu. Jadi gue ngerasa di kantor orang tahu gue cuman Ya. kayak butuh dia, ketemu dia gitu doang sih. Terus jendela dia tuh model tarik begitu bang, langsung ketutup. Wah tadi udah duduk, tutup udah situ. Terus udah gue main di kantornya bang. Siang-siang. Iya, makan aja belum dia, tapi mungkin dia udah sarapan ya. Namanya dia orang ada, udah cemilan banyak lah di kantor. Ya gue main di kantor dia di sofa. Gak ada yang curiga. Enggak, kan jam istirahat kan pada keluar bang. Kalau Biasa aja tahu. Tadi kan yang ya gue deg-degan, pokoknya kayak adrenalin gue kayak cuman jam istirahat sih. Ya kata dia, kebetulan kan gue kan dress ya kan seragamnya. Ya udah biasa bang, dia langsung kata dia kamu di atas sih aku lagi capek badannya. Ya udah dia buka bajunya dulu ribet den, dia merapi orang rapi banget. Kata gue andai dalam hati gue ya kalau tapi gue ngungkapkan nggak apa-apa deh muka lu kayak gitu gue nggak suka melihat, tapi kalau lu suami gue beruntung banget sih. Karena hidup itu kan butuhnya ini bang. tiap berhubungan lu berarti habis berhubungan kasih duit gitu terus. Iya, sampai 4 tahun gue, dan gue itu ngerasa dia donatur gue sih.
Pokoknya gue ditawar-tawarin orang untuk selingkuh gue nggak pernah. Udah dia doang udah. Sama dia doang. Iya, karena udah kenal. Kalau sama yang lain gue takut lah bang. Nggak kenal, ngeri juga. Ih, takut nggak kenal. Apa aja yang bisa lu beli dari hasil Dari dia, kasih dia? laptop, TV, terus mesin cuci di kosan gue tuh, terus handphone. Habis itu keseharian gue lah sama bulanan. Iya dia udah donatur gue sih baik banget. Dulu kan gue kurus, rambutnya panjang. Ya kalau sekarang mah udah pokoknya itu udah tahun kapan ya. Pokoknya dia tuh aku kan kurus, istri kamu gemuk, dagingnya banyak, empuk ini. Enggak, aku malah suka cewek yang kecil-kecil. Namanya lo nggak bersyukur gitu kan. Ya udah gitu deh bang. Berarti lu di satu sisi lu menikmati uangnya dia, cuma di sisi lain lu kayak kasihan sama istrinya kan? Banget sama anaknya juga. Sampai akhirnya lu mutusin udah deh gua ngejauh itu apa Oh, yang ada di pikiran lu? iya gue punya pacar. Oke, terus Gue punya pacar, gue lupa head dia di WA. Dia ngeliat di situ dia marah banget. oh berarti sebenarnya lu tuh nggak pengen ngejauhin dia karena dia marah jadi lu ada alasan buat ngejauh gitu. Bukan, gue emang niat menjauhkan diri. Oke. Gue udah punya cowok. Hmm. Gue udah punya cowok. Gue status sama cowok gue apaan aja. Ternyata gue lupa head dia kan di WA. Udah dia marah. Kata dia itu siapa? Kok kamu tega? Enggak, gue nggak bales sampai seminggu. Akhirnya dia ke kerjaan gue tengah hari. Dia tahu shift gue. Dia beli barang, terus dia ngomong sama supervisor gue. Misi pak bisa ngobrol? Iya boleh lah, kan dia beli barang ya. Atau gue kenapa? Gue gitu. Kenapa sih kamu menghindar? Kan udah bilang udah nggak mau hubungan kesian sama anak sama istri lu bang. Ya terus cowok itu siapa ya? Dia pacar gue bang. Apa barang-barang yang udah lo kasih mau gue balikin bang, nggak apa-apa. Cuman kalau uang gue nggak bisa, nggak ada dong. Kata dia sumpah, aku pengen mati aja di depan kamu. Kenapa gue gituin ya? Nggak tahu, udah kerja aja udah nggak semangat, udah jarang masuk kerjaan kata dia kan. Terus gue bilang, duh gue ngerasa bersalah nih gitu. Kalau aku pemain perempuan di luar banyak, tapi aku maunya sama yang udah kenal kata dia, dan aku sakit hati banget sama kamu. Terus gue harus sujud nih bang depan bos gue sama temen-temen gue minta maaf kata gitu. Ya itu cowok itu siapa? Ya dia pacar gue bang, dia kasih apa nggak kasih apa-apa. Kok mau? Ya gue pengen lupain lu juga. Lama-lama gue demen bang, ternyata sama dia dong. Kenapa nggak nikah aja kan jadi nikah hidupnya Nggak bisa bang, lama-lama tuh gini loh, kekurangan yang pacar gue kasih ke gue jadi inget dia donaturin gue, terus gue ngomong sama dia empat mata ya, terus gue izin istirahat juga karena temen gue, yaudah yuk makan aja di depan, terus akhirnya gue ngomong empat mata, sumpah gue sebenarnya nggak ada apa-apa sama tuh cowok, dan tuh cowok juga nggak pernah ngasih gue apa-apa karena gue terlalu sayang sama lu, gue pengen lupain lu sendiri. Ya udah sih kata dia, ya udah kalau emang kayak gitu yang penting kamu jangan hapus WA aku ya, jangan blok. dan dia ada upaya ngajakin lu terus Enggak, gue udah bilang gue sebenarnya sayang banget sama lu, cuman karena hidup gue sama nih cowok kekurangan duit, gue jadi semakin inget lo, tapi gue di situ magerin lo udah punya anak sama istri, gue bener-bener takut banget itu karma ke gue. Emang dikasih apa sih sama istri gue? Enggak sama sekali, nomor aja gue nggak punya, gue kayak menjauh sendiri bang, gitu sih. kalau sama cowok lu berarti sampai saat ini atau Enggak, udah enggak. Pokoknya cowok gue itu tahu yang donaturin gue itu cowok. Terus tapi beristri dan punya anak, dan di situ dia ngerasa dia kalah settle dan jauh banget ya kan. Cuman di situ dia bilang kita kan lagi ngejalanin kasih yang kepercayaan aja, kita dari hal-hal kecil aja seadanya yang gue mampu. Tapi dari situ gue juga lama-lama nggak sanggup, jadi gue udahan aja. Untung gue nggak ngapa-ngapain sih sama dia. oh sama cowok lu yang itu Enggak, nggak sampai berhubungan. enggak. Orang gue kerja dan dia juga nggak punya duit, jadi gue jarang ketemu juga bang. Itu sih intinya. Oke berarti kan ya bisa dibilang lu selingkuhan suami orang kan sama Iya, si kakak itu. Selain penyesalan soal anaknya udah gede,
apalagi yang lo rasain? Oh, Kasian gue bang ngeliat bini walaupun orang kaya, kayak nggak diperhatiin sama abang ini, dia menggendut kacamata, kirain gue itu ART, karena tapi putih dia bang, tapi fokusnya putih. sama lu, Nggak tahu gue kalau itu makanya. pikirannya, tapi putih bang, cuman gendut berkacamata, kirain gue ART pas buka pintu pertama kali, sumpah. Udah sih di situ gue jadi inget, udahlah pokoknya kayak harus selesai aja deh. Oke, ini kan lu pernah ngalamin masalah yang bisa dibilang jadi selingkuhan suami orang. Iya. Penyesalan apa yang lu rasain? Gue Walaupun lu terima uang dari dia ya. enggak sih, gue nggak nyesel, gue juga butuh duitnya. Terus gue lama-lama sayang, cuman pelajaran aja. Berarti gue jangan terlalu baik sih sama cowok, walaupun dia hidupnya enak. Takutnya ya begitu, ternyata dia punya bini. Enggak sih, punya bini terus malah minta serius, itu sih gue takutnya. Padahal gue maunya senang-senang doang sih bang, happy-happy aja. No hamil-hamil, no hamil-hamil, jadi ya udah asik-asik aja gitu. Oke. Dan tanpa cinta. Cuman kalau orang ngeluarin duit pasti juga selain dia ada maunya, ada rasa juga sih. Oke, mungkin lu bisa kasih pesan deh ke penonton biar nggak ngalamin hal yang kayak alami jadi selingkuhan orang, terus jadi orang ketiga di rumah tangga orang gitu kan. Intinya kalau kita sendiri ya udah jalanin aja yang bener-bener. Terus kalau kita punya pasangan yang kurang mapan, nggak usah ngelihat orang yang lebih dari kita sih, itu aja. Karena setiap hal yang dibandingin itu nggak enak. Dan nanti ujungnya nggak enak juga. Udah sih jalanin aja, berproses, intinya itu.